salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam setiap lembaran waktu, kita menemukan kisah-kisah berharga yang terlupakan. Bergabunglah dengan kami dalam petualangan Jurnal Balik, menjelajahi memori dan meresapi momen-momen yang terlupakan. Saksikan bersama, karena setiap halaman adalah pintu menuju nostalgia yang indah. Akan masuk dalam pemaparan materi, namun sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui apa itu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian atau adjusting entries yang menimbulkan akun neraca. Jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang menimbulkan perkiraan real baru dan yang disusun pada periode sebelumnya untuk menyesuaikan saldo akun-akun buku besar agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi, atau memperbaiki berbagai kesalahan yang terjadi dalam catatan transaksi, baik itu kesalahan dalam penjumlahan, pengelompokan, atau juga kekeliruan dalam pencatatan debit dan kredit. Jurnal balik dibuat untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Hal ini dikarenakan jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca akan mempengaruhi saldo akun-akun buku besar pada periode berikutnya. Jika tidak dibalik, maka akan terjadi akun ganda pada periode berikutnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau penempatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang keempat, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa syarat mengapa dilakukannya jurnal balik. Yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Di sini, beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Di sini, pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada beban yang masih harus dibayar. Di sini, beban yang masih harus dibayar dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang keempat, ada pendapatan yang masih harus diterima. Di sini pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, ada pemakaian atas perlengkapan apabila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Berikut ini kita masuk pada contoh soal transaksi yang akan ditampilkan pada slide. Berikut ini jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut. Kita masuk dalam jurnal pertama, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jurnal ini tidak dibalik, mengingat dalam syarat pertama jurnal pembalik, yaitu beban dibayar di muka dicatat metode beban. Sedangkan jurnal ini menggunakan metode harta, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibalik. Selanjutnya kita masuk pada jurnal yang ketiga, yaitu beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan. Jurnal berikut ini tidak perlu dibalik karena penyusutan bangunan tidak perlu dilakukan jurnal balik. Jurnal penyusutan bangunan merupakan jurnal yang bersifat permanen dan tidak perlu dibalikan pada akhir periode akuntansi.
Jurnal penyusutan bangunan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan bangunan ke dalam biaya penyusutan selama masa manfaat bangunan. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jurnal berikut ini tidak perlu dibalik karena jurnal ini merupakan penyesuaian pada harta atau aset tetap. Baik, kita masuk ke transaksi yang kelima yaitu beban gaji pada utang beban. Ini adalah beban yang masih harus dibayar atau dikeluarkan pada akhir periode, sehingga untuk memenuhi syarat jurnal pembalik, maka jurnal tersebut harus dibalik menjadi utang beban pada beban gaji sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di transaksi yang keenam, piutang usaha pada pendapatan jasa. Jurnal ini harus dibalik karena piutang usaha adalah pendapatan yang masih harus diterima, sehingga jurnal tersebut memenuhi syarat jurnal pembalik dan jurnal tersebut menjadi pendapatan jasa pada piutang usaha. Berikut kita masuk pada jurnal selanjutnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jurnal ini tidak dapat dibalik karena menggunakan metode harta bukan beban. Karena syarat jurnal pembalik, beban dibayar di muka dicatat metode beban. Kita lanjut pada jurnal yang terakhir yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Tidak dibalik karena jurnal tersebut menyesuaikan dari perlengkapan kantor karena perlengkapan kantor merupakan bagian dari harta atau aset tetap. Dan berikut ini merupakan hasil jurnal pembalik dari transaksi jurnal penyesuaian sebelumnya. Dengan setiap kata yang tercatat dan setiap gambar yang terpatri, kita telah mengakhiri perjalanan melalui jurnal balik ini. Terima kasih telah mengikuti video jurnal balik ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses jurnal balik dan pentingnya dalam siklus akuntansi. Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan.